Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah mempengaruhi dunia penyiaran di Indonesia dan memunculkan fenomena baru yakni konvergensi, di mana adanya penggabungan antara media telekomunikasi tradisional dengan internet sekaligus. Untuk menjawab perkembangan zaman itu, Lembaga Publik Penyiaran Lokal atau LPPL Radio Kota Batik yang berada di bawah naungan Dinkominfo Kota Pekalongan resmi meluncurkan podcast di usianya yang ke-47 tahun. Peresmian dilakukan langsung oleh Wali Kota Pekalongan Afsen Arslan Junet, didampingi Wakil Wali Kota Salahuddin di studio RKB pada Kamis 12 Agustus 2021. Wali Kota Aaf berharap dengan adanya podcast ini, RKB bisa lebih maju dan menarik banyak penggemar. Namun pihaknya juga berpesan mengingat penggemar RKB tidak hanya dari kaum muda, namun juga banyak penggemar di usia lanjut. Maka RKB harus bisa menyesuaikan segmen sesuai penggemarnya dengan mengangkat tema yang menarik juga diisi dengan tema lokal seputar Pekalongan agar tetap digemari. Dengan diluncurkannya podcast, harapan saya ini Radio Kota Batik ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa dalam arti ternyata penggemar setianya itu ada dan banyak. Saya ingat di ruangan ini saya pernah ketemu dengan para penggemar itu bersama Mas Opik dan Mas Ribut pada waktu itu ya. Ternyata penggemarnya juga bukan hanya milenial ya, tetapi yang di usia 60 tahun ke atas pun masih ada ya. Ini luar biasa. Nah, ini podcast harapan saya, podcast Radio Kota Batik ini ya temanya harus mengikuti, dalam arti sekarang memang zamannya milenial, tetapi ya karena penggemarnya juga banyak yang kolonial ya. Yang kolonial ini temanya juga harus disesuaikan. Yang milenial ada, yang istilahnya yang untuk segmen 60 tahun ke atas itu juga ada, supaya ya itu menjaga supaya para penggemar RKB itu 91,2 ini FM tetap mereka setia mendengarkan RKB dan bertambah, alhamdulillah syukur bertambah tentunya dengan mengangkat tema-tema lokal atau khas Kota Pekalongan. Ini juga saya rasa penting untuk bagaimana kita menjaga dan broadcast ini supaya tetap digemari oleh masyarakat Kota Pekalongan. Sementara itu, Kepala Dinkominfo Kota Pekalongan Indah Rosidi mengatakan, di usia ke-47 tahun ini RKB didorong untuk bisa konvergensi, sehingga siarannya tidak hanya dengan sistem terestrial saja, namun juga masuk ke dunia digital melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Di era digital ini, tentu semua media harus bisa menyesuaikan diri apabila tidak ingin ditinggalkan oleh pendengar, pemirsa, dan untuk radio tentu harus melakukan konvergensi media. Demikian juga sebetulnya dengan media-media yang lain, baik itu televisi, media surat kabar dan sebagainya. Dalam sekarang ini kita konteksnya bicara radio, maka radio ini harus bisa melakukan konvergensi media, bagaimana supaya tidak hanya melalui siaran terestrial saja, tapi kita juga berusaha untuk masuk ke dunia digital, baik itu melalui streaming YouTube, kemudian platform yang lain baik Facebook maupun Instagram. Nah, kita kemas dalam berbagai acara maupun suatu bentuk acara yang kita sebut podcast. Makanya sekarang RKB dalam rangka HUT yang ke-47 sekaligus ini untuk bagaimana supaya bisa launching podcast ini menjadi sebuah produk baru bagi RKB untuk nanti kita menjadi trendsetter di Kota Pekalongan menuju konvergensi media. Mudah-mudahan harapannya pendengar RKB ini akan semakin banyak, tidak hanya kalangan kolonial tadi sampaikan Pak Wali Kota, tetapi juga kalangan milenial mau mendengarkan radio karena radio ini memiliki keunikan tersendiri. Sasarannya Pak, nanti narasumbernya siapa aja sih Pak? Tentu akan dipilih oleh dari RKB, cuman kita sudah berikan arahan antara lain adalah tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh baik itu seni, baik itu agama, baik itu tokoh pendidikan, semua
tokoh-tokoh yang untuk kemajuan perkembangan Kota Pekalongan tentu akan kita jadikan narasumber. Yos juga berharap inovasi podcast dari RKB ini bisa menjadi trendsetter radio lain menuju konvergensi media. Dengan telah diluncurkan podcast ini, maka masyarakat bisa secara langsung melihat siaran di studio RKB melalui kanal Facebook RKB di RKB Official. Seif Robani, Batik TV, melaporkan.